Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan harapan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan bab ma jaa fi dzikrillahi ta'ala, bab tentang apa yang datang di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Dzulhijjah ini harusnya runtut. Jadi disuruh puasa, disuruh membaca tahlil, takbir, tahmid, kemudian disuruh berkurban. Setelah itu bagaimana setelah rangkaian itu semua, rangkaian ibadah itu kita tetap masih zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan, baik pagi, wa asila, dan petang atau malam. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir niku boten kados sholat waktunya ditentukan, boten kados poso waktunya ditentukan, boten kados haji waktunya pun juga ditentukan. Zikir di sini ghairu muqayyad. Zikir itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala nabiyyikum bi khairi a'malikum wa astaha inda malikikum. Bukankah kami akan memberitahukan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal perbuatan kalian, wa astaha, dan paling sucinya, inda malikikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya, wa khairun lakum min infaqid dzahab, dan kebagusan bagi kalian dari infak emas, wal waraq, dan uang, wa khairul lakum min antarku agiwakum, dan kebaikan bagi kalian min antulku agiwakum, dari bertemu kalian dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, kemudian kalian memukul leher-leher musuh kalian, wa yadribu a'naqahum, dan mereka pun juga memukul leher-leher kalian. Zikrullah, apa itu? Adalah zikir kepada Allah.
Kemudian di dalam hadis lain, qala al-a'malu salah satu, amal-amal perbuatan ini ada 3. Insaf rajul min nafsi, insaf apa? Menyimpangnya seseorang dari dirinya, wa muwasatul akhi fil mal, dan kesamaan seorang itu di dalam harta. Kemudian wa dzikrullah, yang terakhir yaitu zikir kepada Allah. Kenapa orang itu harus zikir? Karena di sekitar kita banyak godaan-godaan syaitan. Di dalam hadis Nabi disebutkan, inna syaitana na'imun alal qalbi, sesungguhnya syaitan itu tidur alal qalbi, di dalam hati anak Adam. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa, ketika anak Adam itu ingat kepada Allah, setan ini bersembunyi. Wa ila wafala waswasa, ketika anak Adam ini lalai, maka setan baru mulai mengganggu, menggoda. Terus kula panjenengan sedaya sing kumpul ten mriki saged nglampahi ibadah subuh, saged nglampahi syariat-syariat intune, cara gampang nglampahi perintah-perintah Gusti Allah, itu salah satu manfaat dari zikir kula panjenengan sedaya, semata-mata ingin menjadikan hati, jiwa, raga kula panjenengan sedaya urip eling karsanipun Gusti Allah. Kata Nabi di dalam hadis lain, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah, masalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Terus tiyang sing eling ngarsanipun Gusti Allah itu diibaratkan orang yang hidup. Orang yang tidak ingat, orang yang tidak zikir kepada Allah diibaratkan orang yang mati. Jadi, ora para saudara-saudara, karena setan ini menyelinap, selalu perhatian di hati kula panjenengan sedaya. Carane kados napa? Biar setan ini tidak punya kekuatan, biar setan ini lemah. Mula kula panjenengan sedaya ya harus zikir ngarsanipun Gusti Allah. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa anil Hasan al Basri qala qila ya Rasulullah ayyul amali afdal. Dari Hasan al Basri berkata, qila, ditanya, ya Rasulullah ayyul amali afdal, pekerjaan apa yang lebih utama? Qala, Rasulullah menjawab, antamu tawalisanu karotun bidzikrillah, hendaknya kamu mati walisan karotun bidzikrillah, lesanmu ini basah dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau panjenengan sedaya mugi-mugi pejar itu dalam keadaan lesan kula panjenengan sedaya zikir ngarsanipun Gusti Allah. Zikir napa? Sing gampang, sing napa? Endek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah 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 Allah. Nggih. Terus terusé Hasan al Basri, antamu tawalisan karotun bidzikrillah, hendaknya kamu mati sedangkan lesanmu itu basah dengan zikir kepada Allah.
Di dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waruya an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala ma amila Mu'adam amalan anjalahu min adabillahi ta'ala min dzikrillahi azza wa jalla qila walal jihad fi sabilillah qala walal jihad fi sabilillah bi anna Allah ta'ala yaqul wala dzikrullahi akbar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amilat Adam amalan, tidaklah anak Adam ini bekerja suatu pekerjaan anjalahu min adabillahi ta'ala, bisa menyelamatkan baginya dari siksa Allah Ta'ala, min dzikrillahi azza wa jalla, dari zikir kepada Allah. Qila walal jihad fi sabilillah, ditanya Rasul, walal jihad fi sabilillah termasuk lebih bagus dari jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fi sabilillah, termasuk, Rasulullah menjawab, termasuk juga lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah itu besar pahalanya. Terus zikir itu lesan kali hati. Wonten tiang zikir itu lesan, ada orang itu zikir dengan hati. Tapi terus Imam An-Nawawi mengatakan antara lesan kali hati ini tidak sakit berbarengan. Pun sampai lesan tapi hatinya wafil, hatinya lalai. Nek sakit sampean mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ditancapkan dalam hati. Lantas lesan ini maos sing mantep maos, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sing mantep. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nggih. Terus mantep kersane napa niku termasuk akhir dari ucapan kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain juga Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah annahu qala dzikrullah ilmul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minasyaiton wa hifzun minan nar. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan ridha Allah kepadanya, an Rasulillah, dari Rasul, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, dzikrullah ilmul iman, orang ingat kepada Allah, ilmul iman itu adalah ilmu dari keimanan seseorang. Wa bara'atun minan nifaq, dan usaha untuk membebaskan diri kula panjenengan sedaya dari sifat munafik. Terus ilano ten pikiran kali ten ati sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik niki wonten pinten? Ida apa? Hadasa kadaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida tumina khona. Ketika ngomong dia itu apa? Kadaba. Tanda-tandanya orang munafik ketika dia ngomong banyak bohongnya. Wa ida wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia itu mengingkari. Wa ida tumina khona, ketika dikasih kepercayaan dia mengkhianati. Terus zikir niki ngilangaken sifat-sifat munafik yang ada ten jiwa kula panjenengan sedaya. Wa hisnun minasyaiton, benteng dari setan. Nggih,
tiang lek kosong niku biasanya gampang dilebeti setan. Kalau nggak ada murid itu nopo gampang kelebetan setan. Terus lek ningali guru sing ahli ibadah itu langsung piyambake niku nangis kali guyu-guyu. Begitu nangis lan guyu-guyu itu kelebetan setan. Nggih. Nah, ketika diparani malah teriak-teriak. Ketika dipegang dibacakan ayat kursi malah berontak. Ya, akhirnya bagaimana setan ini biar tidak merasuk kepada jiwa orang yang kosong. Kita keluarkan sampai yang baik sadar. Terus setan ini sangat kuat godaannya kepada manusia. Wa hirzun minan nar, zikir itu termasuk juga hirzun minan nar, benteng kula panjenengan sedaya, penjagane kula panjenengan sedaya dari siksa neraka. Terus sembahyang termasuk zikir. Nggih, salat itu termasuk zikir. Terus lek kapan sholat panjenengan eling kudu paham sampai niki ngadep ngarsanipun Gusti Allah. Terus lek ngadep ngarsanipun Gusti Allah sing sopan, sing khusyuk, sing kudu tawadhu. Nggih. Pun sampai eling masalah bab-bab dunya. Ngadep mantep sing khusyuk ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ayat-ayatnya setelah Fatihah itu dipilih dengan pilih karena ayat-ayat sakmantune bahwa surat Fatihah itu ada ayat yang pahalanya besar. Kemudian ada ayat yang merupakan doa kula panjenengan sedaya. Biasanya kula kapan salat piyambak kali garwan iku kula waos Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Dua ayat ini yang sering saya baca ketika jamaah kali garwo. Apa artinya? Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ayat tersebut sebagai doa, ya Allah, jadikanlah dari keturunan saya seorang muslim. Ya Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Dan berilah kepada kami manasik-manasik haji wa tub 'alaina. Dan terimalah taubat kami. Innaka antal tawwabur rahim. Terus sak mantune Fatihah jenengan pilih ayat favorit panjenengan. Ya, ayat favorit panjenengan. Alam Nasra atau alam taro. Alam Nasra niku fungsinya sedaya problem bisa mendapatkan solusi. Alam taro salah satunya ingin menghancurkan musuh kula panjenengan sedaya. Kersane musuh mboten kuat oleh mengganggu kula panjenengan sedaya. Dan terus di dalam sholat niku dengan pilih ayat-ayat sing dados cita-cita hidup kula panjenengan sedaya. Pun sampai angger maca mawon, tapi tidak punya prinsip bahwa di dalam semua doa itu adalah cita-cita hidup kula panjenengan sedaya. Saya kalau berdoa Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa dzurriyyatina wa ashabina
wahfadhum wa la tadurruhum wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kepada kami, kepada anak-anak keturunan kami, murid-murid kami, kepada teman-teman kami, wahfadhum wa la tadurruhum, dan jagalah mereka, wa la tadurruhum, dan jangan beri bahaya mereka, wafiqhum bi ta'atika, berilah anugerah taufik kepada mereka untuk melakukan ketaatan kepadamu, warzuqna birrahum, dan anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan mereka. Kadang ada orang itu kan dengan teman bertengkar sampai dibunuh, kadang juga dengan anaknya bertengkar sampai dibunuh, kadang dengan muridnya. Kapan hari di Sampang kan ada murid mukul gurunya sampai meninggal dunia. Nah, kita berdoa ya, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa an Ubaidillah bin Umair qala alhamdulillah tuftah lahu abwabus sama. Barang siapa yang berkata alhamdulillah tuftah lahu abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu langit. Wa takbir yamla ma bainas sama wal ardi, dan takbir itu juga bisa mengisi ma bainas sama wal ardi, antara langit dengan bumi. Wa tasbih lillahi ta'ala la yantahi ila thawabihi alima ahadun dunallahi ta'ala, dan tasbih untuk Allah Ta'ala la yantahi ila thawabihi, tidaklah berakhir, tidaklah habis pahalanya, dan tidaklah ada seseorang yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Idza dzakarani abdi fi nafsi dzakartu fi nafsi, apabila seseorang itu zikir terhadap dirinya, dzakartu an nafsi, saya ingat dalam diri saya. Wa idza dzakarani wahdahu dzakartu wahdi, kalau orang itu ingat kepadaku dengan sendirian, dzakartu wahdi, saya ingat dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in ahsan minhu, kalau seandainya seseorang itu ingat kepadaku dalam rombongan atau kelompok seseorang, dzakartu fi mala'in ahsan minhu, aku akan ingat dia dalam rombongan yang lebih baik daripada manusia. Wa akram, dan lebih mulia. Terus kalau panjenengan terus ngeten iki nantun salat zikir, Allah itu akan zikir datang kula panjenengan sedaya di tempat yang lebih bagus dan lebih mulia. Terus balasane Allah Ta'ala itu lebih apik. Sampean zikir cepet, Allah lebih cepet. Sampean zikir melaku kelenu-kelenu, Allah zikir ten kula panjenengan sedaya ambek melaku cepet. Ya, terus Allah itu sesuai dengan hambanya. Ketika zikirnya banyak, maka Allah lebih banyak. Fadkuruni adkurku washkuruni wala takfurun, ingatlah kepadaku, saya akan ingat kepadamu. Washkuruni wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali ingkar nikmatnya Allah. Terus tiang ingin tenang, tiang itu ingin api zikir. Terus tiang api ucapannya, pakaiannya bagus, tingkah lakunya bagus, niku efek positif saking zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang mukmin itu
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah itu bisa menenteramkan hati, jiwa, pikiran kula panjenengan sadaya. Ya. Terus zikir itu saged maos Al-Qur'an sampai nglampahi teng mriki napa salat jamaah niku termasuk zikir. Sampai ngeteraken anake sampean ngaji niku termasuk zikir. Sampai ngeteraken istrine sampean teng pengajian niku termasuk zikir. Nyekolahaken anak putune panjenengan sampai diteraken dan dijemput itu termasuk zikir. Semua kebaikan baik qaulan wa fi'lan yang itu kaitannya ingat kepada Allah itu termasuk zikir kepada Allah. Bukan kok kemudian lesanya menang tapi tingkah lakune ngantarkan membantu orang ya, bukan dikatakan tidak berzikir. Orang yang melakukan zikir itu tentu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Tapi kalau orang itu sudah omongannya kotor, tingkah lakunya meresahkan, ya, terus titik-titik lewati, titik-titik gak enak, gak cocok, termasuk apa? Kurang dikira ngasan itu Gusti Allah. Ada dialog di dalam pertengahan kitab ini, ada dialog antara iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Muhammad wa kana Abu Muhammad rajulan min ashabi Anas bin Malik. Dari Abi Muhammad wa kana Abu Muhammad rajulan min ashabi Anas bin Malik. Sementara Abu Muhammad itu seorang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Mudah-mudahan ridho Allah kepadanya. Qala iblis li rabbih. Iblis berkata kepada Tuhan, "Ai Rabbi, ja'alta li bani Adam buyutan yadhkurunaka fiha fama baiti." Wahai Tuhanku, kamu telah menjadikan anak Adam itu rumah-rumah yadhkurunaka fiha, yang mana rumah itu digunakan untuk berzikir kepadamu. Fama baiti, apa rumah saya? Kata iblis. Qala al-hammam. Ya, Allah berfirman, tempatmu, rumahmu adalah al-hammam, kamar mandi atau jeding. Itu sampai kapan mlebu jeding sampai kudu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tiang lek kapan luhur saking jeding biasanya kan lek mboten waras bisa sedo, lek mboten gendeng kesurupan di waras. Amargi mlebet jedinge mboten mboten berdoa, mlebet jeding ngawur, sikile mlebutan pakai kaki kanan. Padahal Rasulullah mengajarkan mlebet jeding sikil kiwa. Lek mlebet musala kali masjid sikile kanan. Kali donga Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Niku panggonane iblis jeding. Qala faja'altu lahu majlis fama majlisi. Ya. Kemudian dialog itu diteruskan oleh iblis. Faja'alta lahu majlisan fama majlisi. Kamu jadikan bagi anak Adam itu majlis. Fama majlisi. Apa majlis saya? Kata iblis. Dijawab qala asuk. Majlismu itu pasar.
Nek majelis wong Islam itu majelis pengajian di masjid. Makanya kanjeng Nabi khairul bilad masajiduha wa aswaqul wa asrarul bilad aswaquha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baiknya negara adalah masjid-masjid. Wa asrarul bilad aswaquha. Sejelek-jeleknya tempat atau negara adalah pasar. Terus sampai nek ten pasar niku majelis iblis. Ya, pun sampai seneng-seneng ten pasar. Terus nek ten pasar, oh kulo dodolan ten pasar. Eling masanipun Gusti Allah. Maos zikir sing kathah masanipun Gusti Allah. Amargi setunggal sekali setunggal tiang itu kadang saling jatuh menjatuhkan. Kadang itu kok laris, kula kok mboten laris. Kersane mboten laris ya napa carane dikeki lara, dikeki napa dan lain sebagainya. Biar mboten pacul. Jadi majelisnya iblis itu adalah asuk. Qala faja'alta lahum qira'atan fama qira'ati. Dialognya dilanjutkan. Engkau jadikan bagi manusia anak Adam itu bacaan fama qira'ati. Qala asyi'ru. Allah menjawab, nyanyian itu bacaanmu. Kalau Al-Quran itu bacaan orang mukmin, orang Islam, bacaannya iblis itu adalah asyi'ru, yaitu nyanyian. Terus wonten tiyang nanggal nyanyian. Kalau nyanyian Islami gitu kenapa-kenapa, tapi nyanyian bukan Islami itu ngundang iblis. Akhirnya tukaran. Akhirnya bukan dados donga. Damel hajati kula panjenengan sedaya malah menjadi malapetaka. Terus ya napa hajat kula panjenengan sedaya niki bisa tercapai, bisa napa mengabulkan cita-cita kula panjenengan sedaya. Sampeyan nanggap sholawatan, sampeyan nanggap napa macam-macam hadro. Kersane boten termasuk nyanyian yang itu menjadi bacaan iblis. Qala faja'alta lahum hadisan fama hadisi. Kata iblis, kamu jadikan bagi anak Adam itu cerita fama hadisi. Apa cerita saya? Qala al-kidbu. Ceritamu adalah bohong. Terus tiang kalau bohong terus itu mboten cocok juga melakukan konco. Tapi lek tiang itu kalau sak kecap rong kecap tapi saged dibuktiaken niku termasuk tiang mukmin sing temenan. Pinter royok napa lek kapan sering bohong berarti ciloko. Akeh salah. Terus mending apa kanca sing jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam surga. Faja'alta lahum adanan fama adani. Kamu jadikan untuk anak Adam itu adzan. Fama adani, apa adzan saya? Qala al-mizmar. Allah berfirman, adzanmu itu mizmar, seruling. Itu adalah adzannya iblis. Qala faja'alta lahum rusulan fama rusuli. Iblis berdialog lagi. Kamu jadikan bagi anak Adam itu utusan-utusan. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Fama rusuli. Apa
utusan-utusan saya. Qala al-kuhnatu, utusan-utusanmu adalah dukun. Dukun itu utusan iblis. Ya, qala faj'al talam kitaban sama kitabu. Engkau jadikan bagi anak Adam itu kitab. Sama kitabi, apa kitab saya? Qala al-washmu. Ya, kitabmu adalah tato yang ditato di badan, di tangan, di kaki, itu kitab iblis, catatan iblis. Qala faj'al talau masaida fama masaidi, kamu jadikan bagi anak Adam itu perangkap-perangkap. Fama masaidi, apa perangkap-perangkap saya? Qala an-nisa, perangkapmu itu an-nisa, orang perempuan. Jadi saya ngapunten dulu ya, perangkap iblis itu perempuan. Atau selek perempuan ini untuk Allah, insya Allah bukan sampai menjadi perangkap iblis. Tapi kalau perempuannya pas buka aurat, itu perangkap iblis. Qala faj'al lahum ta'aman fama ta'ami, kamu jadikan bagi anak Adam itu makanan. Fama ta'ami, apa makananku? Qala malam yadkur alaihi ismi, makananmu adalah orang yang tidak pernah zikir atas nama Allah. Itu makanan iblis. Na'udzubillah subhanahu. Qala faj'al lahum syaraban fama syarabi, kamu jadikan bagi anak Adam itu minuman. Apa minuman saya? Qala kullu muskirin, Allah berfirman, semua minuman yang memabukkan itu adalah minuman iblis. Lo panjenengan sedaya eling kapan hari ada malaikat Harut wa Marut ketika disuruh memburu bayi tapi tidak mau. Harut wa Marut disuruh dikasih perempuan cantik, Harut wa Marut tidak mau berzina dengan perempuan yang cantik. Tapi ketika perempuan cantik itu membawa seteguk khamr, airnya diminum, begitu diminum airnya dibunuh, bayi tersebut dizinai perempuan tersebut. Berarti Harut wa Marut di situ adalah malaikat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digoda oleh perempuan cantik dengan seteguk khamr, akhirnya berzina dan dibunuh bayi yang disodorkan oleh perempuan cantik tersebut. Ini bahayanya khamr. Kullu khamrin madam syarih, semua khamr atau semua yang memabukkan itu adalah sumber kejelekan. Para rawuh, para saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Terus dari ini kula panjenengan sedaya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inna syaitana yajri majrad fadhayatuhu majariyahu min ju'i wa dzikrillah. Sesungguhnya setan itu menggoda bersama aliran darah. Fadhayatuhu majariyahu, maka persempitlah jalan godaan setan itu dengan cara bilju, yaitu lapar atau puasa, wa dzikrillah, dan ingat kepada Allah. Terus lek mun ingat ngarsanipun Gusti Allah, tiyang niku fa insyaallah bakal selamat saking doane setan. Kemudian di dalam hadis
lain. Terakhir begini, ya Rabb kaifa li an u'allima man ahbabta mimman abghadta. Ini Nabi Musa bertanya nanti, qala ya Rabbi kaifa li an u'allima man ahbabta mimman abghadta. Wahai Tuhanku, bagaimana saya mengajari man ahbabtu, orang yang saya cintai, kemudian mimman abghadta, dan dia kamu marahi. Qala ya Musa inni idza ahbabtu 'abdan ja'altu fihi alamataini. Wahai Musa, kata Allah Ta'ala, inni idza ahbabtu, sesungguhnya saya ketika cinta kepada seseorang, ja'altu fihi alamataini, saya menjadikan dua tanda. Yang pertama, qala ya Rabb wa ma huma. Musa bertanya, apa dua tanda itu? Qala ulhimuhu dzikri likai adhkuru fi malakutis samawati wal ardi wa aqsimuhu an maharimi. Dua tanda yang diberikan Allah sebagai cintanya adalah ulhimuhu dzikri, saya ilhamkan zikir itu kepadanya, ya. Likai adhkuru fi malakutis samawati wal ardi, agar saya selalu mengingat dia fi malakutis samawati wal ardi, di langit maupun di bumi. Wa aqsimuhu an maharimi, dan saya lindungi orang tersebut dari berbuat haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terus kula panjenengan sedaya lek gada anak nggih ya wis secara dunia bukan gada kerjaan, tapi boten ngelampaui kemaksiatan, itu salah satu cintanya Gusti Allah. Tapi lek kapan anak kula panjenengan sedaya titik-titik metu pengen nglakoni pelanggaran larangan-larangan Allah, termasuk niku kebencian dan kemurkaane Gusti Allah. Yang penting kumpul sholat bareng, senajan secara kerjaan dunia itu mboten badan, tapi yang baik tercegah dari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu termasuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mawon para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah, sing saged kula sampaikan, mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk tiyang-tiyang sing kurung zikir ngasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, pun dan kemarin Al-Fatihah. Amin.